Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Enterprise Resource Planning. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan ERP. Adapun outline untuk pertemuan kali ini adalah pengenalan ERP, definisi enterprise, business function, business process, konsep dasar ERP, evolusi ERP, dan value ERP. Definisi enterprise, apa itu enterprise? Enterprise merupakan suatu organisasi atau perusahaan besar yang bergerak di bidang bisnis. Kata enterprise berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti sesuatu yang dilakukan. Spesifiknya apa yang mereka mulai, apa yang mereka operasikan, dan mereka menjalankan itu disebut sebagai wirausaha atau entrepreneur. Secara umum, perusahaan yang berorientasi pada keuntungan itu disebut sebagai bisnis. Sebagian perusahaan yang dapat mencapai keseimbangan antara keuntungan sosial dan lingkungan semacam yang dilakukan pada perusahaan sosial. Misalnya di sini adalah istilah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang dinaungi oleh pemerintah. Tujuan enterprise yang paling utama adalah untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Adapun tujuan yang lain adalah meningkatkan nilai bagi para pengelola kepentingan atau stakeholder, memperluas pasar dan meningkatkan pangsa pasar, menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Jenis-jenis enterprise yang pertama berdasarkan kepemilikan. Yang pertama adalah enterprise swasta, perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh satu individu atau kelompok individu, misalkan contohnya Microsoft, Coca-Cola, dan Toyota. Enterprise publik, perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, contohnya misalkan ada Apple, Google, dan Amazon. Ada enterprise pemerintah dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah atau lembaga publik, contohnya adalah perusahaan minyak dan gas nasional seperti Pertamina, Gazprom, dan Saudi Aramco. Jenis enterprise berdasarkan tujuan bisnis ada enterprise komersial. Tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan, contohnya adalah perusahaan swasta atau publik. Enterprise sosial, tujuannya menciptakan dampak sosial atau lingkungan yang positif melalui bisnis mereka, contohnya adalah Tom's, Warby Parker, dan Ben & Jerry. Berdasarkan skala bisnis, ada small and medium size enterprise atau SME. Usaha kecil dan menengah umumnya memiliki karyawan kurang dari 500 orang dan pendapatan tahunan kurang dari jutaan dolar. Contohnya adalah warung makan, butik, atau toko kecil. Ada large enterprise, perusahaan besar dengan karyawan lebih dari 500 orang dan pendapatan tahunan yang sangat besar. Contohnya adalah perusahaan teknologi seperti Apple atau perusahaan otomotif seperti Toyota. Berdasarkan model bisnis, ada business to business atau B2B, jenis enterprise yang menjual produk atau layanan kepada perusahaan lain. Ada business to customer, B2C, enterprise yang menjual produk atau layanan langsung ke konsumen, contohnya ada Zara atau Amazon. Business function, apa itu business function? Di sini adalah fungsi bisnis yang mengacu pada berbagai aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Business function itu di sini ada production, marketing, sales, general management, human resource, account and finance, public relation, research and development. Fungsi bisnis di sini kita ada yang pertama adalah operasi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan dan akuntansi, hubungan masyarakat, R&D, dan penjualan. Fungsi operasi itu disebut dengan fungsi produksi, di mana di sini adalah untuk mengubah input seperti bahan mentah dan komponen menjadi output. Ada sumber daya manusia, di mana departemen ini bertugas untuk mengelola karyawan dalam suatu perusahaan. Ada pemasaran, departemen pemasaran bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran, riset pasar, penjualan, dan layanan berguna jual. Pemasaran memperoleh informasi penting melalui riset pasar untuk mengidentifikasi dan mengimpulkan informasi secara seperti kebutuhan konsumen, prospek pasar, dan persaingan pasar. Akuntansi dan keuangan, Departemen Akuntansi dan Keuangan berkaitan dengan pengelolaan uang di dalam perusahaan termasuk memantau uang yang masuk dan keluar dari bisnis. Ada hubungan masyarakat, Departemen Hubungan Masyarakat atau Komunikasi mengelola semua aspek hubungan masyarakat, pencitraan, merek internal, komunikasi korporat, layanan klien, dan manajemen krisis untuk bisnis atau merek. Penelitian dan pengembangan atau R&D,
bisnis atau organisasi yang terlibat dalam penelitian atau pengembangan R&D mendorong inovasi. Ada penjualan untuk menghasilkan kesadaran merek dan pendapatan. Tim penjualan dan pemasaran berinteraksi dengan calon investor, klien, pelanggan, atau sponsor untuk mengembangkan organisasi mereka. Fungsi bisnis yang dijalankan itu sesuai dengan prosedur yang dilalui, dijalankan, dan dirancang oleh bisnis. Mereka adalah sistem, tugas, dan proses yang membentuk operasi sehari-hari bagi suatu perusahaan. Di sini ada contoh kursus pemodelan keuangan terbaik oleh Wall Street Muju, di mana di sini ada Financial Modeling Courses, ada Financial Modeling and Valuation, ada Valuation Courses. Proses bisnis berbeda dari yang menunjukkan tugas spesifik yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Di sini adalah perbedaan adalah fungsi dan proses bisnis, tujuan bisnis, kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memastikan berfungsinya suatu organisasi. Contohnya penelitian dan pengembangan dan penjualan dan pemasaran. Proses bisnis, tujuan, tugas yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya proses penggajian, proses pengadaan, dan proses orientasi klien. Konsep ERP, Enterprise Resource Planning, atau lebih dikenal dengan ERP, adalah sebuah proses pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi. Manajemen risiko, manfaat sistem ERP yang pertama adalah mampu manajemen risiko dengan baik. Sistem ERP memiliki kemampuan untuk melindungi perusahaan dan praktek penipuan di era digital. Menghemat biaya operasional, manfaat sistem ERP yang kedua adalah menghemat biaya operasional. Segala bentuk gangguan yang dapat diantisipasi dengan baik sebab sistem ERP memungkinkan perusahaan Anda untuk melakukan sebagian besar aktivitas bisnis secara otomatis. Efektivitas alur kerja. Manfaat sistem ERP yang selanjutnya adalah efektivitas alur kerja, di mana koordinasi antara beberapa bagian kerja membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga sebelum adanya sistem ERP. Cara kerja ERP, secara garis besar, cara sistem kerja ERP adalah mengotomatiskan seluruh proses bisnis dalam suatu database terpusat. Contoh ERP di sini ada Oracle e-Business, ada Odoo, ada SAP ERP, ada Microsoft Dynamics NAV, ada NetSuite ERP. Evolusi ERP dimulai dari 1960 sampai 1970-an, di mana di sini ada fokusnya untuk Material Requirement Planning atau MRP. Pada 1970-an, sistem ERP terus berkembang, mencakup lebih banyak aspek perencanaan produksi. Lalu ada bangkitnya perangkat lunak ERP pada 1980-an, dilanjutkan dengan perluasan fungsi ERP pada 1990-an. Lalu pada sistem ERP di abad 21 adalah cloud computing dan teknologi seluler. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin menghasilkan kemungkinan baru. Di sini adalah solusi no code dan kode rendah App Master IO untuk evolusi sistem ERP. Arah masa depan untuk sistem ERP. Dilanjutkan di sini adalah nilai ERP. Implementasi ERP dapat menciptakan nilai jangka panjang untuk bisnis Anda. Lalu bagaimana tepatnya ERP menciptakan nilai? Hilangkan pemborosan di setiap bagian rantai produksi. Memotivasi tenaga kerja Anda untuk menambah nilai. Adapun referensi pada pertemuan kali ini sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.